السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان وأخوات بالله, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk meninggalkan aktivitas kita sejenak, duduk di majelis taklim, rutinitas kita setiap hari Ahad. Dan tentu ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tercurahkan, sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwatuna, uswatuna, manusia yang kita contoh, kita teladani, yang seharusnya sudah semestinya kita tidak ragu, tidak bimbang, cukup mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan, mengamalkan syariat Islam ini. Ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita sampai hadis yang ke-9, babu kulli syai'in biqadar. Bab yang menjelaskan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Dengan apa? Dengan takdirnya. Hadis yang ke-9 dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal kaisu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-2655. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar sedikit mengenal beliau, bahwa Ibnu Umar ini, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi ayah beliau
adalah sahabat senior. Itu siapa? Siapa ya? Berarti Umar bin Khattab. Beliau ini dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah SAW diutus. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. 2.500 lebih, 2.600 atau 2.500 lebih. Itu Abdullah bin Umar. Terkenal beliau. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah terkenal yang senantiasa berupaya mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah SAW. Jadi di mana Nabi pernah berpijak, beliau memijak tanah yang sama. Di mana Nabi salat, maka beliau pun akan turut serta salat di sana. Dan disebutkan bahkan jika beliau mengetahui Rasulullah SAW pernah berteduh di bawah satu pohon, maka beliau pun akan menirunya. Itu Abdullah bin Umar. Dan banyak sekali pujian-pujian kepada beliau. Baik. Di usia masih kecil beliau masuk Islam. Usia masih anak-anak. Ketika beliau mau menginginkan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW, beliau dilarang karena masih kecil. Beliau meriwayatkan radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu dengan qadarnya, dengan takdirnya. Hatta al-ajju, sampai-sampai juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ajzu, itu lemah atau malas. Sifat apa? Lemah atau malas. Wal kaisu dan cerdas atau cerdik. Di sini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi mudah dihafal ya. Di sini insyaallah kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal kaisu. Kita baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Hadzal haditsu mutadamminun li aslin 'azimin min usulil imani as-sittati. Hadis ini mengandung pokok yang agung dari pokok-pokok keimanan yang 6, yaitu wa huwa al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud yang 6 itu ya dulu pernah kita kaji hadis Arba'in Nawawi. Ada penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis riwayat bapaknya Ibnu Umar, yaitu siapa? Umar. Yang terkenal juga dengan sebutan hadis Jibril. Kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami duduk beserta atau duduk ya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, ya, suatu hari. Ya. Satu ketika sahabat duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang putih bajunya, hitam rambutnya, tidak diketahui bekas bepergian, padahal orang laki-laki ini asing, tidak diketahui dari mana asalnya. Bahkan di dalam hadis dinyatakan la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada salah satu di kalangan kami para sahabat mengetahui orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk dekat Nabi. Ila akhir, sampai pada fa akhbirni anil iman. Si laki-laki ini kalau bertanya kepada Rasulullah membenarkan, bertanya kemudian dijawab membenarkan. Nah, gitu.
Sampai pada akhirnya dia meminta, ya, diberitahu tentang wa akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, ya, dimaksud dengan 6 ini. Itu dikenal dengan rukun iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau iman dengan hari akhir. Ini disambung ya. Antum perhatikan kalau hadisnya itu. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Disambung. Kemudian Nabi SAW mengulang tu'mina lagi sebagai penegasan. Ya. Sebagai penegasan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan iman itu kamu beriman terhadap takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Baiknya takdir atau jeleknya takdir atau buruknya takdir. Kemudian si laki-laki ini juga membenarkan lagi itu. Soddaqta, kamu benar. Maksudnya kamu benar, ya begitulah. Apa iman. Jadi si laki-laki ini tanya, ya, dan membenarkan. Nah, yang dimaksud dengan as-sittah, kata saya tadi, min usulil imani as-sittah, ya, pokok iman yang 6 itu. Ini pokok, diulang lagi, wa tu'mina bil qadari. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa huwa al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu iman terhadap takdirnya Allah, baiknya dan buruknya. Ya. Baiknya takdir dan buruknya takdir. Ya, tahu jeleknya takdir. Ayyul ikhwafillah, baik, sebenarnya takdirnya Allah, ya, qada dan takdirnya Allah itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Ya. Semuanya baik. Nah, yang dimaksud dengan khairi wa syarri adalah pandangan manusia. Pandangan seorang hamba. Terkadang melihat, ya, Allah berikan, ya, kekurangan di dalam rizki. Ya, Allah berikan kemiskinan, fakiran. Dia melihat bahwa itu apa? Takdir apa? Takdir jelek. Misalnya. Maka ini pandangan hamba, pandangan manusia. Ya, terkadang menilai takdirnya Allah itu jelek. Padahal takdirnya Allah itu semua baik. Karena semua terdapat hikmah. Ya. Terdapat hikmah yang agung. Hikmah yang besar. Jadi tidak perlu banyak mengeluh. Karena semuanya itu baik selama kita bisa mengambil hikmah dari Allah takdirkan kepada kita. Kepada manusia. Misalnya Allah berikan, ya, Allah takdirkan, ya, kemiskinan. Menghinggapi kita, kekurangan harta. Maka kebaikan apa yang kita ambil? Hikmah apa yang kita ambil? Kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Dengan kemiskinan itu. Banyak beribadah. Kalau nanti dikasih apa? Diberikan kekayaan yang melimpah. Nanti banyak waktu digunakan untuk urusan dunia. Ya. Kurang beribadahnya. Mungkin begitu. Ya. Lalu begitu, diambil hikmahnya. Banyak bersyukur, banyak bertobat, karena miskin, sehingga mendorong seseorang untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Aghnina bihalalikan haramik. Ya Allah, kayakan aku dengan harta halal yang engkau halalkan. Ya. Jauhkan dari harta yang haram. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi takdir Allah, takdir dan qadanya Allah Ta'ala itu baik. Tetapi dipandang oleh ini pandangan hamba, pandangan manusia, ada kalanya itu baik dan buruk. Wajib mengimaninya. Beriman. Ya, beriman. Bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya.
Manisnya takdir dan pahitnya takdir diimani. Amihi wa khasihi, umumnya dan khususnya. Umum itu berarti menimpa seluruh manusia atau semua atau kebanyakan manusia, ini umumnya. Misalnya kena wabah corona itu kebanyakan orang, kita imani. Diimani secara umum. Atau misalnya kena bencana kebanjiran itu kan banyak yang menimpa, itu umum. Ya, diimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Wa khasi, dan khususnya ya, misalnya semua sakit, semua sehat. Kemudian salah satu dari kaum muslimin Allah puji dengan apa? Ya, sakit. Semua sehat, yang sakit berarti khususnya. Baik itu umum dan khusus itu takdir. Jadi imani. Sabiqihi wa lahiqihi, yang telah dulu, yang telah terjadi dan yang akan terjadi kemudian. Yang sudah terjadi atau belum terjadi, itu takdir. Bi ayya'tarifa al-'abdu, ya. Supaya manusia mengetahui anna ilmallahi muhitun bikulli syai'. Sesungguhnya ilmunya Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu, semuanya, yang kecil, yang besar, yang umum, yang khusus, ya, yang enak, yang pahit, yang dulu dan yang akan datang. Ilmunya Allah itu muhitun, menyeluruh, menguasai semuanya, ya, menjangkau semuanya, ya, meliputi semuanya. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwa semua itu lepas dari ilmunya Allah. Semua tidak lepas dari ilmunya. Allah mengawasi kita semua, perhatikan kita semua, mentakdirkan kita semua. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, sesungguhnya Allah itu senantiasa memperhatikan kita semua. Ya, diperhatikan dengan takdirnya, ya, dengan takdirnya Allah. Jadi, semua ilmunya Allah itu muhitun bikulli syai'in. Ya, semua tidak lepas dari takdir. Wa annahu 'alima a'malal 'ibadi. Ya, sesungguhnya Allah itu mengetahui amalan hamba. Amalan hamba. Ya, khairaha wa syarraha, khairaha wa syarraha, kebaikan amal maupun kejelekan amal, semua diketahui di Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya diketahui dan semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita orang yang beriman meningkatkan rasa khasyah atau takut kepada Allah, bahwa Allah itu memperhatikan kita, mengetahui amal kita yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Orang apa, melakukan kemaksiatan itu ada kalanya itu karena apa? Karena lupa bahwa dia itu diawasi, dicatat oleh Allah dan akan dihukum, menerima konsekuensi hukumannya, ya, menerima akibatnya kelak di akhirat. Banyak lupanya soalnya, lupa. Wa alima jami'a umurihim, dan Allah mengetahui semua ya, perkara-perkara hamba, wa akhwalihim, dan hal-hal yang terjadi pada mereka, pada hamba. Jadi mengetahui perkara manusia dan hal-hal yang terjadi pada manusia, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba dzalika fi lauhil mahfuz, dan Allah mencatat itu di lauhul mahfuz. Allah catat di lauhul mahfuz. Kama qala ta'ala, kemudian Syekh Sa'di, ya, Syekh Nasir Sa'di, ya, menukil firman Allah Ta'ala, itu surat Al-Hajj ayat 70.
alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, ya, ada di langit, wal ardi, dan bumi. Sesungguhnya hal itu, semua yang ada di langit dan di bumi itu, ya, fi kitabin, ya, di dalam catatan Allah. Dan inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya mencatat itu bagi Allah mudah. Mudah. Bagi Allah mudah. Allah tegaskan ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah. Catat. Ya. Thumma inna Allah yunfidhu hadhihi al-aqdara fi iqamatiha bihasbi ma taqtadihi hikmatahu wa masyiatuhu. Taqtadihi, ya, hikmatahu wa masyiatahu. Kemudian Allah menjalankan takdir ini yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz ini. Allah jalankan, teruskan sesuai dengan waktu-waktunya, ya, dan sesuai dengan konsekuensi hukumnya dan kehendaknya. Ya, Allah jalankan. Ya. Asy-syamilatani likulli ma kana wa ma yakunu. Jadi dalam Allah menjalankan takdir ini, ya, meneruskan takdir ini sesuai dengan konsekuensi, hikmah dan keinginan Allah tadi, hikmatahu wa masyiatuhu tadi, ya, hikmatahu wa masyiatahu. Keduanya ini mencakup segala sesuatu yang telah ada dan yang akan ada. Atau yang belum ada. Yang sudah ada atau yang belum ada. Artinya akan ada. Semuanya dicakup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan oleh Allah. Dan ini tentu berseberangan dengan akidah apa? Ya, akidah apa? Qadariyah. Ya. Qadariyah. Keyakinan mereka, ya, meyakini bahwa Allah itu mengetahui, ya, setelah terjadinya sesuatu. Ini kan batil. Ya. Kalau belum terjadi Allah tidak mengetahui. Ini Qadariyah. Ya. Maka ada dua orang yang menjadi pelopor, ya, akidah Qadariyah Qadariyah ini. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau ketemu dengan mereka, katakan aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Aku bukan apa-apa mereka. Karena meyakini apa? Akidah Qadariyah ini. Na'udzubillah. Jadi, ma kana wa ma yakunu. Apa yang sudah ada dan apa yang belum ada di masa yang akan datang. Ditakdirkan oleh Allah SWT. Asy-syamilatani, dan keduanya ini juga mencakup lil khalqi wal amri. Ya. Bagi makhluk dan bagi perintah. Semuanya perintahnya Allah termasuk di situ. Mencakup itu. Wa annahu ma'a dzalika wa ma'a khalqihi lil ibadi. Dan beserta bersamaan dengan itu dan beserta makhluknya Allah, penciptaan, ya, penciptaan Allah kepada hamba, wa af'alihim, dan perbuatan mereka itu juga Allah takdirkan, ya, perbuatan mereka, wa sifatihim, dan sifat mereka, dan beserta itu faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum, ya. Dan beserta penciptaan itu Allah memberikan makhluk, memberikan hamba, ya, apa? Kemampuan, qudratan wa iradatan, memberikan kemampuan dan keinginan, ya. Sehingga apa? Ya,
terjadi perbuatan hamba. Terjadi apa? Perbuatan hamba. Ada kemampuan, ada keinginan. Kalau kemampuan saja, tidak ada keinginan, terjadi enggak perbuatan? Tidak terjadi. Keinginan, ya. Kemudian tidak Allah berikan kekuatan, hanya keinginan saja, terjadi enggak perbuatan? Tidak. Maka Allah, ya, menciptakan hamba itu, mentakdirkan hamba disertai dengan apa? Qudratan wa iradatan. Ya. Kemampuan dan keinginan sehingga terjadi apa? Perbuatan manusia, perbuatan hamba. Ya, begitu. Wa khaliqus sababi. Dan Allah, ya, menciptakan sebab yang atami, yang sempurna. Wa khaliqus sababi atami. Allah menciptakan sebab yang sempurna. Khaliqun lil musabbabi, dan Allah juga menciptakan musabbab. Musabbab itu hasil atau objek, ya, akibat, ya, akibat. Jadi Allah ciptakan, Allah tetapkan sebab dan musabbab. Allah ciptakan. Misalnya, ya, seseorang, ya, ingin sembuh, ya, diberikan sakit, ya, maka hendaknya apa? Melakukan sebab, ya, melakukan apa? Sebab supaya sembuh, itu berobat. Ya. Adapun, ya, atau berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Adapun akibatnya sembuh, itu juga takdirnya Allah. Apa pasti itu? Apa bisa dipastikan oleh seorang hamba bahwa kalau sakit kemudian berobat itu pasti sembuh? Dari mana kepastian itu? Dari mana kepastian itu? Jadi wajib, ya, menempuh sebab untuk mendapatkan akibat. Jadi tidak bisa difahami, ya, tidak bisa difahami apa? Seperti orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu total, ya, bahwa semua manusia itu disetir oleh Allah seperti dalang sama wayangnya, ya, kalau itu. Itu tidak seperti itu. Jadi harus melakukan sebab-sebab, ya, melakukan sebab-sebab. Ya. Pengen kenyang, ya makan sebabnya. Gak usah makan, sebenarnya kan warak bisa. Atau menikah, ya nggak usah nikah. Yang penting punya anak, mana bisa melakukan sebabnya. Ya, jadi sebab dan musabbab itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'af'aduhum, ya, pengen kaya, yo dagang, berusaha, ada upaya-upaya, itu sebabnya. Ya, sebab. Ya. Fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u bi qudratihim wa masyiatihim. Nah, perbuatan manusia dan ucapan manusia itu terjadi dengan kemampuan dan keinginan mereka, keinginan makhluk, bi qudratihim wa masyiatihim. Allataini khalaqahumallahu fihim, yang keduanya itu Allah ciptakan ada pada diri mereka. Allah berikan kemampuan, Allah berikan keinginan atau iradah atau apa? Masyiah. Allah ciptakan itu. Kama mana nih? Ada yang kelewatan ya? Ini. Kelewatan. Kita ulang, wa sifatihim faqad atahum qudrah wa iradah. Wa iradah. Jadi Allah memberi mereka kemampuan dan keinginan sehingga terjadi perbuatan bihasbi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan makhluknya. Ya, sesuai dengan pilihan makhluknya. Ya, salah detil ini kalau dibaca pelan-pelan, ya. Ya, ulang,
beserta Allah menciptakan makhluk, menentukan takdirnya, bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bagi hamba, ya, perbuatan mereka, sifat mereka itu hakikatnya Allah yang menciptakan, ya. Perbuatan dan sifat itu Allah yang menciptakan. Faqad a'tahum qudratan wa iradatan. Nah, kemudian Allah menyertakan beserta itu, Allah sertakan apa? Kemampuan dan keinginan sehingga terjadi apa? Perbuatan hamba. Ya. Dan sesuai dengan pilihan mereka, bihasbi ikhtiyarihim. Lam yujbirhum. Allah tidak memaksa mereka atas af'al itu. Tidak. Tidak memaksa. Ya, sebagaimana keyakinan orang Jabariyah. Tidak memaksa. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatuhum wa masyiatahum. Dan dia, Allah adalah zat yang menciptakan kemampuan itu dan keinginan makhluk mau kemana. Allah tidak memaksa. Allah tidak memaksa. Dan Allah kemudian, nah ini yang terlewat tadi ya. Wa khaliqus sababi, dan Allah itu menciptakan sebab yang sempurna dan menciptakan akibat dari sebab itu. Ya. Maka perbuatan manusia dan ucapan manusia itu terjadi dengan kemampuan mereka, manusia, dan keinginan mereka. Yang Allah menciptakan keduanya ada pada diri manusia. Seperti Allah menciptakan kama khalaqa baqiyata quwwahum, sebagaimana Allah menciptakan, ya, kekuatan mereka, ya, adh-dhahirah yang zahir wal batinah yang batin. Menciptakan kekuatan mereka yang zahir dan batin. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan segala sesuatu, ya, lima khuliqa lahu, atas atau untuk apa yang dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan. Makanya kalau dulu kita baca ada sebuah hadis, ya, yang juga telah kita baca di dalam Arba'in Nawawi, yang berjudul apa? Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung, ya, tergantung akhirnya. Ada seorang hamba yang apa? Inna ahadakum la ya'malu ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahuma dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ya, ada seorang di antara kalian yang beramal amalan ini, ahli jannah, ya'malu bi'amali ahli jannah, dia beramal amalan ahli surga, ya, ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'un, sampai dia antara dia dan kematian, ya, kematian itu satu dhira', tapi sudah dekat sekali. Beramal ahli surga, amal baik, amal saleh. Ya. Fayasbiqu alaihi alkitabu, maka kemudian mendahului dia catatan takdirnya Allah. Kalau dia ditakdirkan ke dalam neraka, maka fayamalu bi amali ahli nar, maka kemudian dia beramal amalan ahli neraka, kemudian dia memasukkannya ke dalam neraka. Ini, maka kalau seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka, maka Allah akan arahkan, ya, arahkan penduduk ahli surga, maka Allah akan mudahkan dia, ya, menjurus ke itu, menempuh hal itu. Itu dalil yassara kullan lima khuliqa lahu. Allah akan memudahkan setiap, ya, amalan, ya, setiap orang yang mengamalkan, ya, sesuai dengan apa dia
diciptakan. Diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Baik. Juga sebaliknya, ya orang yang beramal. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, wah kalau begitu Allah nggak adil. Beramal baik, gitu. Kemudian menjelang akhir hayatnya melakukan satu kejelekan, ya, maka kemudian masuk neraka. Seolah-olah tidak adil. Maka para ulama menjelaskan itu adalah amalan yang tampak, yang kita nilaikan yang baik, kelihatannya baik. Ya, bisa jadi dia beramal itu, ya, karena manusia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ujub, ingin dikagumi atau supaya didengar. Maka sudah tepat di akhir hayatnya dia melakukan kejelekan sehingga menjatuhkan dia ke dalam neraka. Gitu sebaliknya, ya, orang yang Allah takdirkan menjadi penduduk ahli jannah, ya Allah akan mudahkan menempuh jalan itu. Ya, menempuh jalan itu. Sekalipun melakukan kejelekan itu, sehingga antara dia hidupnya dan matinya itu 1 dhira, sudah dekat sekali. Ya, kemudian melakukan kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, kejelekan itu nampaknya jelek, kita kan tidak tahu manusia itu dengan segala keterbatasannya. Dapat jadi dia belum bisa mengamalkan tapi berkeinginan untuk mengamalkan, atau bisa jadi mengamalkan amalan-amalan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Itu kan nampaknya jelek. Begitu ikhwah. Jadi Allah akan menggiring ke sana, ya, mengarahkan ke sana sesuai dengan waktunya. Baik. Faman wajaha, maka wajib kita imani, ikhwah. Ya, tidak boleh mengandalkan akal kita, karena akal kita itu terbatas. Kita imani semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melakukan yang terbaik. Maka kita bersangka-sangka kepada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan, ya boleh saja. Misalnya, ya Allah ini kok puasa sunnah berat sekali ya. Wah, jangan-jangan kita ditakdirkan oleh Allah masuk neraka nih. Harus semangat akhirnya. Itu untuk apa? Harus bangkit, harus bisa, harus semangat di dalam beribadah. Itu dalam rangka hanya untuk diri kita, untuk motivasi kita. Begitu. Ya Allah, gitu. Ngeluh apa? Ngeluh nggak bisa melakukan kebaikan. Ya Allah, saya ini kok mau thalibul ilmi kok, mau berangkat ke kajian kok berat sekali. Ya, ada apa ya? Yang lain aja ringan kok. Bismillah. Gitu. Jangan takdirnya jelek nanti. Kita yakinkan pada diri kita. Terus berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya, tempuh dengan itu. Ya. Dan tadi dikatakan oleh Syekh Sa'di apa? Lam yujbirhum. Allah tidak memaksa mereka. Allah tidak memaksa mereka. Allah takdirkan, Allah ciptakan kudrah wa iradah. Ya, kemampuan dan keinginan. Kemampuan dan keinginan. Maka kalau ingin tapi tidak mampu, kalau tidak mampunya disengaja, ya, gimana? Memiliki keinginan, ya juga memiliki kemampuan, maka akan terjadi perbuatan. Keinginan untuk talabul ilmi, tapi juga mampu, ya, punya kendaraan, mampu untuk jalan, ya, mampu. Tapi kalau Allah tidak berikan kemampuan, hanya keinginan saja, kemampuan dengan keterbatasan, tidak bisa jalan, tidak punya motor, tidak punya ini, ya, maka ini bukan yang tercela, bukan tercela. Tetapi kalau punya ketidakmampuan ini direka-reka, gitu, punya keinginan ini pengen, tapi kemudian timbul rasa malas, ya, timbul rasa malas, enggan, ya, bosan, akhirnya menjadi tidak mampu, ini tercela. Ya, tercela. Faman wajaha wajahu, barang siapa, kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, faman wajaha wajahu, barang siapa yang mengarahkan, menghadapkan wajahnya, wa qasdahu atau wa qasdahu,
li rabbih, kepada Allah. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan tujuannya untuk Allah subhanahu, untuk Rabbnya, habbaba ilaihil iman, ya, maka Allah akan mencintakan kepadanya keimanan. Habbaba ilaihi al-iman. Wa zayyanahu fi qalbihi, dan Allah akan menghiasi di dalam hatinya keimanan. Akan menghiaskan keimanan, wa zayyanahu fi qalbihi. Allah akan menghiaskan keimanan di dalam hatinya. Begitu. Wa karraha ilaihi al-kufra, dan Allah akan membencikan dia kepada kekufuran. Gak suka kekufuran. Maka hadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala. Salat kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kita menghadapkan wajah kita. Karena wajah itu simbol gitu. Ya. Orang menghadapkan itu apa? Kalau enggak wajah, ya wajah. Ya, menghadapkan Allah. Ya. Menghadapkan Allah kepada Allah. Nah, dikatakan faman wajahu, ya. Dan menghadapkan tujuannya wa qasdahu li rabbih habbaba ilaihil iman, akan menciptakan kepadanya keimanan dan menghiaskan keimanan di dalam hatinya, dan membencikan kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, nggak suka kekufuran dan kefasikan, wal isyana, dan kemaksiatan, wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah akan menjadikannya minar rasyidin, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang terbimbing. Terbimbing, diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam kebaikan, dimudahkan dalam menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu yang kita rindukan? Mudah melakukan kebaikan. Makanya kalau kita melihat saudara-saudara kita yang melakukan kebaikan, begitu ringannya, ringan sedekah, ringan berbuat baik, ringan membantu orang lain, masya Allah. Masa nggak iri kita? Begitu mudahnya itu Allah berikan kemudahan padanya, ya. Berikan kemudahan kepadanya. Fatammat alaihi ni'amullahu min kulli wajhin, maka sempurnalah, ya, atasnya nikmat Allah dari segala sisi. Udah, kurang apa lagi? Ibadah ringan. Kemudian saya tadi melanjutkan, sebaliknya, waman wajhahu li ghairillah, barang siapa yang menghadapkan wajahnya untuk selain Allah, bal tawalla, ya, aduwahu asyaitan, bahkan, ya, berpaling dari Allah kepada musuhnya Allah, berpaling kepada musuhnya Allah, yaitu syaitan, maka Allah tidak akan mudahkan terhadap masalah-masalah ini. Lam yasurhu li hadhil umur, tidak akan dimudahkan oleh Allah ketika seseorang itu berpaling kepada musuhnya, yaitu syaitan, mengarahkan wajahnya, semuanya diarahkan kepada musuhnya Allah. Maka tidak akan mudah mendapatkan apa? Nikmat-nikmat, ya, yang sempurna seperti tadi. Allah menjadikan apa? Rasyidin, orang-orang yang dibimbing, orang-orang yang terbimbing. Bal wallahu ma tawalla, bahkan Allah memalingkan sesuai dengan apa yang dia paling. Ya, dia berpaling kemana? Ya, Allah palingkan. Wa khadzalahu, dan Allah tidak menolongnya, merendahkannya. Wa wakkalahu ila nafsi, dan menyerahkan kepada dirinya, terserah kowe, serah. Allah tidak membimbing. Fadalla wa ghawa, maka kemudian dia jadi dhalla, sesat, ya, sesat, wa ghawa, dan menyimpang, sama-sama sesat, ya. Kalau dhalla itu kan, ya, tidak didasari oleh ilmu, ya, tidak didasari oleh ilmu. Kalau ghawa itu penyimpangan, ya, didasarkan apa? Ya? Hawa nafsunya. Ya, maka dia jadi sesat,
dan menyimpang. Ya. Ketika seseorang berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya, dirinya, ya, fokus kepada apa? Musuhnya Allah yaitu setan, maka tidak Allah mudahkan untuk mencapai kebaikan. Ya. Tapi justru Allah palingkan sesuai dengan mau kemana dia. Udah. Ya. Dipalingkan kepada apa yang dia tuju. Dan Allah tidak menolongnya, menyerahkan kepada dirinya. Jadilah dia tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Dan kelak walaysa, kata beliau Sesadi, walaysa lahu ala rabbi hujjatun, dan dia tidak memiliki hujjah pada Allah kelak. Enggak memiliki apa? Hujjah. Enggak memiliki dalil untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa wong gaweane elek terus? Apa? Terus mau apa? Dia mau mencari pembelaan di hadapan Allah dengan apa? Oh, dia berpaling dari Allah. Penuh dengan kemaksiatan, dengan kefasikan, dan kedurhakaan, dan kebid'ahan, kesyirikan. Tidak memiliki hujjah. Fa inna Allah a'tahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'alal hidayah. Kemudian Sa'di menjelaskan, melanjutkan, sesungguhnya Allah memberinya semua sebab-sebab yang mampu dengannya untuk mencapai hidayah. Ya. Mencapai hidayah. Nah, orang tadi yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Allah berikan sebab-sebab. Dia diberikan kemampuan. Ya. Diberikan kelonggaran, ya, diberikan kemampuan untuk bertanya. Sebab-sebab Allah berikan. Allah berikan untuk mencapai hidayah. Allah berikan. Kalau misalnya, ya, yang mudah bagi kita lah, contoh kok bolak-balik thalabul ilmi, sebenarnya yang mudah bagi kita. Allah berikan kemudahan bagi orang yang memiliki duwe laku, duwe sangu, ya. Mau berangkat ke majelis juga mudah, punya motor, punya ini, sangu yo punya, sehat yo punya, nah, itu. Gitu. Tapi justru dia berpaling, dan juga kebaikan-kebaikan lain. Mau sholat juga begitu, masjid dengan masjid juga nggak jauh, dia juga mampu. Allah berikan sebab-sebab itu, sebab-sebab yang memampukan dia untuk mencapai hidayah. Allah berikan kemudahan, berikan kesehatan, bisa berjalan ke masjid, ya. Ya, Allah berikan kelonggaran, sebab-sebab yang lain. Lakinnahu ikhtara dhalalata, akan tetapi walakinnahu ikhtara, akan tetapi dia memilih kesesatan, ya, atas petunjuk. Dia lebih memilih kesesatan. Ya. Fala yalumanna illa nafsah, maka tidak patut dia mencela kecuali dirinya sendiri. Tak boleh. Kecuali apa? Dirinya sendiri. Jangan mencela Allah. Jangan mencela diri sendiri. Kenapa tidak mau mengambil sebab itu untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala? Fala yalumanna illa nafsahu, maka tidaklah dia mencela kecuali dirinya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqun hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asy-syaitana awliya'a min dunillah. Ya. Sebagian yang mendapatkan petunjuk dan sebagian, ya, jelas adanya pada mereka atau apa? Mendapatkan kesesatan. Ya. Innahum ittakhadhu asy-syaitana, sungguhnya mereka mengambil kesesatan, mengambil setan, ya, menjadikan setan sebagai aulia, kekasih. Ya, namanya kekasih, ya dituruti. Jaluk apa ya dituruti. Setannya, ojo sholat, wah yai adem subuh nih. Subuh dingin, wah enak, nanti aja. Namanya kekasihnya ya dituruti. Oh iya, enaknya apa? Mancal kemuli dirapeti. Setannya pengennya begitu.
Dia menjadikan apa? Setan itu kekasih. Ya, dituruti. Ya, setan mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari Allah. Maka ada manusia yang mendapatkan petunjuk, ada manusia yang tersesat dengan kesesatan dan ya, penyimpangan yang dilakukan. Dia cenderung menjadikan setan menjadi kekasih dari selain Allah. Ya, gitu. Kira-kira milih pundi? Ya, kira-kira pilih yang mana? Ya, tentu pilih ya, golongan atau sekelompok manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jemput hidayah itu dengan sebab-sebab yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti ridhonya Allah. Memberikan petunjuk kepada jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Nah, rambu-rambunya petunjuk apa ya? Quran dan sunnah. Petunjuknya itu yaitu. Petunjuknya. Kalau kita berkendara, ya, kan ada petunjuk itu pelang, arah ke Ngawi, ke Solo, terus kemana lagi, nah, ikuti petunjuk itu. Terus nanti juga ada rambu-rambunya, jangan sampai belok, nenggon jembatan, ya, kelihatannya rimbun di situ, ya jangan belok, itu kan rambu-rambunya itu. Jalan terjal, jalan jelek, jalan berlubang, hati-hati. Itu kan ada rambu-rambunya, supaya sampai ke tempat tujuan. Kalau ke Ngawi ya ada rambu-rambunya. Kalau nggak ngikuti rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, rambu-rambunya Allah, ini Quran dan Sunnah, aturan-aturan yang Allah tetapkan, maka akan tersesat. Ya, tersesat. Imma dia tidak tahu, tidak berilmu, atau dia mengikuti hawa nafsunya, sakar PDW. Ono jembatan, mau dibelok nih, ngiwo. Ya jatuh, ya, jatuh masuk ke sungai atau ke hutan. Ya. Kalau seseorang mengikuti, Allah berikan petunjuk, ya, mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keselamatan. Allah mengeluarkan dia dari kegelapan. Minadh-dhulumati ilan nur, menuju keterangan, nur dengan izinnya Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, ila siratil mustaqim. Ini ikhwafillah, ya. Allah sampai di sini dulu. Kalau kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, apa yang dimaksud dengan al-ajzu, ya, lemah di sini itu apa dalam hadis ini. Al-kaisu, cerdas itu apa? Insya Allah kayak nampaknya di bagian akhir akan beliau jelaskan. Ya. Termasuk juga tentang takdir-takdir. Insya Allah dijelaskan di akhir ini, kayaknya ada penjelasan sedikit. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan kebaikan. Allah berikan keistiqomahan di atas jalan yang hak ini. Dan sungguh ini adalah kenikmatan yang besar. Kita ditakdirkan oleh Allah, ya, memahami atau terus berusaha untuk memahami jalannya para ulama salaf yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Arif yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insyaallah kita sambung pada